teman-teman Talkir. Kembali lagi bersama Bita dan Siva. Nah, kita udah di episode keberapa nih, Sif? Keempat. Kita sekarang yang terakhir. Udah penonton belum jadi episode 1, 2, dan 3-nya kali ya. Nah, di episode terakhir ini kita kedatangan narasumber dari mana? Universitas Esa Unggul. Kita langsung kenalan aja kali ya sama narasumbernya. Iya, karena Cantik penasaran banget loh banget. narasumber hari ini, Masya Iya, Allah. benar. Masya Allah. Aduh, Kak Bita. Oke, aku langsung boleh perkenalan silakan. aja Iya, ya. Silakan. Hai semua penonton setia Talkir, nama aku Nabila. Aku dari Universitas Esa Unggul nih, kita bertiga sama. Aku ngambil jurusan manajemen waktu itu. Gitu. Kenapa nih Kak Nabila tertarik ngambil manajemen? Atau Kak Nabila karena disuruh orang tua atau terpaksa atau emang dari dulu nih pengen manajemen gitu? Sebenarnya kalau dibilang jurusan yang pengen aku minati banget tuh kayak kalian gini, PR dan di dunia broadcasting gini. Tapi satu lagi karena kendala orang tua aku nyuruh di manajemen, jadi mau nggak mau nurut aja, ikut kata orang tua jadi ke manajemen gitu. Oh gitu. Kak Nabila gimana nih di jurusan manajemen? Kak Nabila seneng apa Ini gak, kesusahan apa gimana? namanya, kayak berat gitu ngejalaninnya. Iya, berat. Karena kan bukan sesuai yang kalian bilang mau kan. Iya. Sebenarnya kalau dibilang berat sih enggak ya, balik lagi ke diri sendiri, lebih happy aja sih karena pas kuliah kan teman-temannya ketemu teman-teman baru, tiap kelas kan beda temen ya, Bener, jadi bener, kayak bener. ngebangun suasananya tuh masing-masing kelas tuh punya aura tersendiri gitu, jadi iya. pelajaran sekalipun berat itu enggak berat sih sama sekali. Berarti enjoy ya enjoy, selama enjoy. buat apa namanya, buat sampai sarjana gini Iya. tuh udah bener-bener enjoy. Gak banget berasa ngejalaninnya. tiba-tiba Keren, lulus gitu. keren sih, Keren. keren. Tapi untuk nilai aman kalau misalkan Alhamdulillah sampai saat ini aman sih, nggak ada yang ngulang. aman ya. Gitu, aman. Setelah kalau misalkan kan tadi kan udah dijelasin kan kenapa karena bilang ngambil jurusan manajemen, dan boleh tahu gak sekarang kerjanya apa? Oh oke. Kerjaan aku sekarang itu aku sekarang jadi kreator manajemen manager affiliate di Yummy Bites gitu Yummy sih. Bites. Iya. Itu job desk ngapain aja tuh kira-kira? Kalau aku sih lebih nge-handle KOL ya, kayak kreator-kreator kan saat ini lagi booming banget sama dunia e-commerce kayak live streaming, short video. Iya, Jadi betul. aku tuh tugasnya di sana nge-handle mereka, nge-handle mereka untuk ngelakuin live streaming dan campaign brand gitu sih. Campaign brand. Jadi tuh karena bilang yang ngurus ya. Iya, semuanya aku yang ngurus. Dari awal pencarian kreator, dari awal pencarian KOL itu aku yang ngurus. Kreator buat Yummy Bites-nya. Yes, betul. Oh, iya. Gitu. Jadi masing-masing brand itu kan mereka pasti punya KOL-nya masing-masing dong. Nah, aku kebetulan nge-handle untuk brand Yummy Bites gitu. Untuk penjualan Yummy Bites dan marketingnya sih gitu. Kalian bilang mau tau gak sih? Cita-cita aku jadi KOL. Oh iya. Tapi kayak gimana sih rasanya jadi KOL? Berarti nanti Bita bisa nanya-nanya. Iya, makanya. seru banget ketemu orang-orang baru. Apalagi kan kalau misalkan aku kan brand aku itu kan di dunia mom and baby. Jadi Iya. ketemu banyak ibu-ibu, ketemu Vitamin bukan sih? Yummy Bites itu ke snack baby sih. Oh, snack baby. Snack baby gitu. Jadi ketemu banyak baby yang gemes-gemes, apalagi kalau event-event gitu kan. Oh iya. Jadi senang, happy gitu ngejalin kerjanya juga langsung happy. ya. Iya. Berarti kalau misalkan kayak gitu karena bilang ngejelasin produknya juga dong. Ya, product knowledge, briefing semuanya dari aku. Makanya ini tuh pekerjaan yang sangat Menyenangkan ya. menyenangkan banget, kayak kalian gini kan. Ini relate-nya ke kalian sih sebenarnya, Iya, ke PR iya. gitu kan. Karena kan gitu. ngejelasin juga public speaking-nya biar Bener, terlatih. betul. Ya. Nanti abis ini kita boleh lah Boleh, nanya-nanya boleh, ke Kak boleh. Tips Nabila. buat public speaking mungkin ya, kita belajar dari ahlinya. boleh banget. Tapi aku searching Kak Nabila pernah ini ya, apa namanya, magang gitu jadi asisten profesor. Sebenarnya bukan magang sih, karena waktu pas aku kuliah itu di jurusan aku, kalian ikut program Merdeka Belajar gak? Kita belum. Belum ada. Belum. Nah, Aku pengen ikut sih Tapi sebenarnya, kalau cuman dia kayaknya udah deh. kemarin udah tutup. Oh, udah tutup. Jadi Kalau aku lagi Itu gimana tuh Kak? kalau aku kemarin sih gara-gara dosen, mungkin pas pelajaran dia aku sering banyak tanya. Jadi dosen itu kayak, oh kayaknya nih anak oke nih dijadiin untuk program MBKM. Jadi waktu itu Pelajarannya apa waktu itu? aku waktu itu SDM sama Bu Rina Nindita. Iya, Bu Rina Nindita dulu. Jadi pas matkul SDM, aku ditawarin sama dia untuk ikut program dari pemerintah, program Merdeka Belajar MBKM namanya, di mana di situ aku jadi asisten untuk penelitian dia, Jadi kita bebas skripsi. Aku Bebas aku skripsi? nggak skripsi sama sekali. Enak banget. Aku skripsi. Shock. Demi apa? Seriusan? Iya, dulu aku nggak skripsi sama sekali. Jadi skripsi aku itu digantikan oleh penelitian yang Kayak ada diadakan. 3 ya? Enggak sih. Kayak semacam lebih- tesis atau gimana? Iya benar, bikin tesis gitu, cuma penelitian itu bersifatnya nasional kalau nggak salah kemarin itu dari Bu Rina sendiri. Aku bantu dia untuk penelitian, jadi aku bantu untuk penyelesaian proposal dia
Jadi asisten dosen di sini bukan berarti aku ikut ngajar, jadi aku cuma bantuin mereka untuk penelitian aja sih. Jadi itu ada 5 grup, aku berlima sama temen aku, dan 5-limanya itu mereka bebas skripsi. Oh iya. Gitu. Iya, itu ikut program Merdeka Belajar makanya. Ini bukan sih yang MSDI itu? MSIB? Beda Beda ya? lagi deh, beda Beda program. itu. Jadi kayaknya dia tuh ada beberapa macam program. Nah, aku Iya, iya, ikut yang benar-benar. penelitiannya, ada juga yang Oh. magang di Iya, namanya iya, iya, kan, itu gitu. aku Iya, aku kalau aku pengen nyoba itu ikut sih. penelitiannya sih dipilih sama dosen. Kalau penelitian kayak gitu berarti nggak usah skripsi ya? Sebenarnya dia nawarin kamu mau ikut apa enggak awalnya gitu. Kalau kamu mau ikut berarti kamu nggak ikut skripsi, tapi kalau misalkan kamu nggak ikut kamu berarti skripsi. Jadi aku lebih milih nggak ikut dong. Tapi aku waktu itu pernah nyelesain proposal cuma sampai bab 3 doang. Oh, jadi kayak sempro ya? Sempro gitu sampai bab 3 nggak sempet sidang, udah selesai semua, udah approved by Bu Rina, tapi dia nawarin program itu, ya udah aku lepas gitu aja. Berarti pas saya bab 3 itu nggak sidang? Nggak sidang, aku Nggak perlu sidang nggak perlu berarti. Enak sidang. banget. Kayaknya kita harus Keren ngikutin aja. jejaknya Kak Nabila nih, Bita. Iya, keren banget. Keren Tapi banget. aku kadang iri gitu, maksudnya kayak teman-teman aku punya foto sidang, Oh, ngerasain iya. deg-degannya Iya, gitu iya. kan. Bikin story Dan aku lah nggak ya. punya cerita itu, teman-teman Tapi aku kan punya. Setelah wisuda pasti ada kan? Ada Wisuda, foto, iya. iya. Aku tetap ikut wisuda juga. Tetap ikut kan? Iya. Enak ya? Bisa lah kalian nanti tanya-tanya aja program ke dosen, biasanya yang Itu kayak semester gitu. apa sih ngajuinnya? Aku nggak ngajuin itu kalau nggak salah di semester 7 deh, Oh, 6 ke semester 7 kayaknya, Oh. 6 ke 7. Satu semester itu full buat penelitian jadinya. Nanti kita tanya-tanya lagi lah, Iya, Bita. Wow. Biar kita bisa ngikutin jejaknya. Tanya aja. Biasanya kalau kayak gitu di invite gak sih ke grup angkatan kalian gitu? kalau Cuma program? bukan info sih, kadang kalau misalkan mungkin lagi mau ngambil KRS, terus kan ngambil dosen pembimbing kan. Nah, kayak kalian tuh mau magangnya di mana gitu. Oh, Tapi gitu. bukan kayak kalau misalkan tentang ini kita aku nggak dijelasin sih, kalau Iya, yang aku lain juga nggak tahu. enggak. Kalau Aku aku sih juga nggak enggak. dijelasin cuma kayak ada magang Merdeka, Iya, tapi benar. namanya MSIB, jadi kayak Oh. kita ngelamar di magang di kampus Merdeka, tapi bukan yang kayak Kayaknya waktu itu juga ada magang, cuma aku nggak ikut program itu. Iya, Aku ditawarinnya magang. penelitian. Tawarin magang Iya. dulu, aku enak ya berarti. Emang Dan- udah rezekinya kali mungkin ya. Dan kalau aku kemarin magangnya diganti sama sertifikat, jadi aku Oh. nggak perlu magang. Kalian ada Sertifikat ya? Iya gitu ya. Ngumpulin Masih kan berlaku sertifikat? sekarang. Masih berlaku. Oh, oke. 10 bukan? Iya, kayak 10 deh. Iya itu. masih Jadi berlaku. untuk pengganti magang ikut 2 seminar yang besar, yang berbayar itu, terus bebas magang sih kalau itu. Cuma nilainya yang nggak A, B. berarti Karena nggak ikut berarti magang. itu nggak skripsi nggak magang juga ya? Udah Nggak campur. magang. Udah. Ih, enak banget. Enak banget makanya. Mahal kita Semuanya jadi iri ya. Iya lagi, tapi bingung juga penelitian nanti gimana ya. Iya. Tapi untuk peneliti itu peneliti maksudnya kayak kuanti atau kuali atau gimana? Itu sih temanya yang nentuin Bu Rinanya. Kita Oh. tinggal ngebantu aja apa yang Bantu kurang, aja. variabel apa yang belum ada indikatornya Oh, gitu. iya, iya. Jadi lebih kayak ke bantuin dia untuk penelitian sih. Oh. Jadi 70% dia, 30% dibebanin ke kita gitu. Kalau Kak Nabila relate nggak sih sama kerjaan yang sekarang sama jurusan itu? Kuliah sama jurusan kuliah. Iya, sama Kalau jurusan kuliah ada relate nggak relate ya, karena kan aku masuknya ke pemasaran juga. Betul. Kerjaan aku sekarang pemasaran gitu sih, tapi 80% relate sih sama Tapi manajemen. Kayak gitu ngurusin administrasinya juga gak sih? Iya, aku kemarin kebetulan habis selesai ngurusin baby Ken, tau kan yang kemarin diundang podcast Dini Sumargo, Ken Tulus. Oh. Kemarin aku habis ngurusin dia. Jadi kalau KOL berbayar itu biasanya aku juga buatin invoice-nya. Oh, berarti buat invoice-nya aja. Invoice-nya dan pembayarannya kan nanti langsung ke finance. Kalau Iya. aku kan cuma administrasi untuk invoice-nya aja. Berarti mungkin bagian share ke KOL-nya itu ya? Yes, betul. Oke. Berarti itu aja. Kalau misalkan administrasinya berarti buat sebar invoice-nya aja. Administrasi Selain itu nggak ada lagi. nggak ada sih, paling cari-cari yang lagi booming aja sih happening sekarang. Kalau di dunia afiliator kan mereka punya perkumpulan khusus di mana kalau misalkan mereka ada nama, penjualan mereka bagus. Nah, aku kebetulan nge-follow up itu. Jadi yang Kalau mana nama aku nyari-nyari gimana? kalau di dunia aku kan masuknya kategorinya mom and baby. Jadi di mom and baby itu ada top 3 kreator yang penjualannya bagus. Oh, I see. Jadi ada dalam satu perkumpulan itu mereka tahu nih siapa aja yang Siapa bagus. aja. Nah, aku nge-approach mereka untuk join untuk brand aku Oh, gitu. iya. Itu sih. Berarti ada grup yang langsung ya, jadi enak ya. Ada grupnya langsung gitu. Jadi aku tinggal approach aja sebenarnya sih gitu, dan by data juga. Soalnya di platform Shopee itu udah ada datanya juga, yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Biasanya aku ambilnya yang bagus-bagus aja. Jadi tinggal follow up aja. Follow up, aku nge-WhatsApp dia. Kalau dia oke, nanti aku kirimin mereka sampel. Kalau misalkan dia nggak oke, ya berarti kita nggak ngelanjutin kerjasama. Sama dia. Iya. Susah gak sih kayak gitu, Kak?
Enggak sih, karena aku happy jalanin. Karena aku happy, jadi ya nggak susah gitu. Tapi ada plus minusnya gak menurut Kak? Plus minusnya karena banyak banget KOL yang nggak ngasih video sih biasanya, itu problem Maksudnya aku. gimana tuh videonya? Jadi kita kan udah kirim Di Instagram? sampel, iya, untuk dia produksi di Instagram dan dia produksi di TikTok. Jadi kita kirim sampel itu untuk mereka buatin video biasanya Buatin video. gitu. Jadi kan buat apa kita kirim sampel kalau mereka nggak buat video gitu kan? Masarin juga kan. Betul. Nah, terkadang tuh hal sulitnya itu yaitu mereka setelah ditagih video, sampel udah dikirim, banyak yang hilang biasanya. Itu sih problematikanya, makanya aku selektif banget buat ngasih sampel ke mereka-mereka gitu. Biasanya kendalanya ya jarang buat video, malas buat video gitu sih. Karena kan dari akunya juga ada tekanan untuk selesaiin video itu, selesaiin video itu dong. Kayak misalkan aku kirim sampel, nyampe di mereka tanggal 22, produksi konten harus H+3 setelah mereka bikin sampel, bikin Terima. konten, terima sampel gitu. Nah, kebanyakan dari mereka tuh malah nggak bikin video gitu. Jadi itu Terima sih sampel doang jadi. Iya, banyak yang kabur lari dari Berarti tanggung jawab Kalau misalnya gitu. gitu nggak ada TTD kontrak atau apa gitu? Nggak ada Iya, sih, benar. kalau TTD kontrak itu biasanya aku ke KOL yang berbayar. Gitu, ada SOW khususnya buat mereka gitu. Kita jadi ngebahas KOL Iya, nggak apa-apa ya? bener. Nggak apa-apa. Soalnya seru. Seru ya. Iya, seru. Lanjut pertanyaan kali ya. Boleh. Lanjut, menurut Kak Nabila, kita harus banget gak sih kerja sesuai dengan jurusan pas kuliah? Menurut aku nggak harus sih ya, Soalnya karena Kak Nabila kan yang ini ya, yang iya, menentang dengan jurusan bener, ya. aku menentang banget dengan jurusan. Tapi bisa sukses loh sampai segininya. Alhamdulillah, Iya amin ya Allah. kan? Cuma gimana tuh? perlu berani mencoba aja sih kalau aku ya. Mencoba gimana maksudnya? Kayak misalkan aku kan manajemen, nggak harus aku jadi akuntansi, nggak Oh harus iya, aku bener, jadi bener, ya bener, aku melenceng sedikit lah ke kalian gitu, ke jurusan PR. Kalau ditanya harus banget sesuai, menurut aku enggak sih. Kalian bisa nyoba pekerjaan di luar dari kalian kuliah gitu, malah itu akan menambah relasi dan wawasan kalian gitu. Nah, soalnya tuh kadang kan orang kayak nggak pede gitu loh Kak, kayak kan gue kuliahnya jurusan ini gitu kan, emang gue bisa ya Iya. kerja di sini gitu. Itu apa yang membuat kalian bilang kayak gue bisa gitu kan, gue di sini gue bisa. Kalau misalkan gue ngelamar ini, gue yakin gue pasti bakal sukses kayak gitu. Itu sih apa? yang pertama, banyak belajar sih kalau aku Banyak sih. belajar. Jadi waktu aku pertama kali kerja, bahkan aku jadi host live streaming, itu kan Iya, bertolak aku belakang baca, banget aku kan, baca. bertolak belakang Di banget dengan LinkedIn. jurusan aku. Dan itu aku mencoba melalui host live streaming itu, aku mengelola kemampuan bicara aku, terus aku berani buat apply job lain. Jadi itu sih yang bikin aku maksudnya gimana ya, nggak sesuai dengan manajemen. Aku banyak belajar dari pekerjaan yang aku ambil pertama gitu. Tapi kan soalnya ada kayak HRD, kamu ini kan jurusannya manajemen gitu, kok kenapa ngelamar di sini kayak Iya. gitu? Itu gimana? Baik lagi ke jawaban diri masing-masing sih kalau kayak gitu. Kalau aku karena minat aku di dunia komunikasi, jadi aku kalau ditanya kayak gitu ya karena awalnya saya dunia komunikasi, tapi mama saya gini-gini gitu. Biasanya HRD Dijelasin langsung, aja nggak apa-apa iya, ya? dijelasin aja. Biasanya HRD langsung, oh emang minatnya di sini, salah jurusan aja dia gitu. Mungkin bisa ini kali ya buat yang penonton yang pengen tahu gitu Iya, kayak benar. gimana sih cara ngejawab buat kayak gitu ya. Buat apa namanya tadi? Ditanya HRD, Ditanya HRD kenapa nggak sesuai sama jurusan yang kuliah tapi ngapply kerjanya yang lain iya, gitu. Ternyata bisa dijelasin aja ya. Iya, minatnya kalian. Jelasin dengan jujur aja mungkin ya, nggak usah Betul. kayak namen-namen atau gimana, kayak emang Nggak kita usah bohong jujur gitu pengen ya. Jadi gitu. Oke. Lanjut ke Kalau pertanyaan. Kak Nabila itu bisa ngasih alasan nggak kenapa karir itu sulit berkembang? Nah, yang tadi Maksudnya bisa kenapa stuck di situ terus gitu loh. karena dia nggak berani untuk mencoba keluar dari zona nyaman dia. Kalau aku sih jawaban yang paling relate itu ya, karena alasan karir sulit berkembang, yang pertama tidak pernah mencoba apa yang belum dia coba sih. Kayak aduh takut nih kalau misalkan contohnya kayak misalkan aku misalnya udah kerja bertahun-tahun nih, aku pengen build karir aku di luar tapi aku takut gitu. Itu kan ada gimana ya, ada dorongan untuk diri nggak mau keluar dari kerjaan Zona itu nyaman dong, ya. zona nyamannya. Jadi alhasil ya aku nggak akan berkembang-kembang Kembang, betul, jika betul, aku betul. Pengennya kerja. di situ-situ aja Iya, gitu ya. padahal kalau misalkan kita berani untuk keluar dari zona itu, banyak dong peluang-peluang yang Betul, akan betul. datang ke kita. Biasanya gitu sih kalau aku. Jadi gimana caranya bisa upgrade your skill lagi Iya, ya. bener, upgrade your skill itu penting banget sih. Jangan nge-stuck di satu kerjaan aja, tapi kalian bisa pindah-pindah biar nambah value kalian Betul, juga betul, betul gitu. banget. Tipsnya dari seorang Kak Nabila ya. Kayak Mungkin gitu.
bukan nambah skill tapi nambah cuan kali ya. Benar, karena kalau misalkan banyak ya. kalian keluar nih dari perusahaan, pasti ada offering lagi dong. Betul, Offeringnya betul. itu akan lebih tinggi Lebih baik. dibandingkan dari perusahaan kalian Sebelumnya. yang sebelumnya gitu. Cara biar nggak takut tuh gimana sih Kak? Misalkan keluar dari zona nyaman. Iya, Kalau ada menurut tipsnya gak dari Kanabila? Kak Nabila. Aku sih balik lagi ke value sih, maksudnya kayak ngapain kasarnya ngapain gue kerja di sini gajinya cuma segini-gini aja. Kalau iya, misalkan gue benar kerja di luar, gue akan menambah Bisa dapet. gaji, nambah value, nambah ilmu baru Betul. tentunya. Jadi itu sih yang aku pikirin kayak gitu. Kayak lebih ke caranya gimana untuk nambah penghasilan, harus berani dong Betul, untuk ngambil resiko keluar. juga lah Iya, ya. ngambil resiko kayak gitu. kalau Oke, betul banget yang dibilang Kanabila ini. Maaf ya kalau agak belibet kayak Enggak, dingin banget ruangannya. Semuanya bilang kayak gitu Iya. Pak. Emang nih agak-agak ke utara-utara mungkin ya, jadi kayak makanya dingin banget gitu. Oke, karena sebenarnya ini udah semuanya dijawab sama Kak Nabila, jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir aja ya, untuk mempercepat durasi juga. Yang terakhir nih, apa tips dari Kak Nabila untuk karir kita bisa terus berkembang, nggak stuck, tadi udah dijawab. Dan juga apa tips Kak Nabila, kalau kerjaan kita nggak sesuai sama jurusan kita, apakah bisa ngebuat diri kita berkembang? Jawaban aku bisa banget, karena melalui itu kalian akan mempunyai diri tuh jadi lebih ke explore gitu loh. Jadi misalkan betul. kalau kalian nge-stuck di satu tempat aja, kapan kalian akan explore-nya Kapan gitu. berkembangnya Kapan gitu ya. berkembangnya. Jadi kalau dari aku ya berani untuk mengambil keputusan yang nggak sesuai dengan apa yang kalian pikirin gitu loh. Atau mungkin kalau misalkan emang mau ngambil nggak sesuai jurusan, mungkin bisa di research dulu kali ya. Iya, bisa Kayak di-research apa dulu. nih yang mau gue ambil Yang gitu. relate apa nih Iya, kira-kira yang kira-kira. pekerjaannya. Misalkan kalau kamu nih, kamu kan relate-nya ke PR gini. Kalau tiba-tiba kamu ke akuntansi kan nggak relate kan, Nggak relate dan nggak bisa kayak. Iya, harus banyak belajar Iya, lagi iya, dong, dan bener, itu akan menambah skill kamu untuk itu gitu Betul. sih. Jadi jangan cuma kayak, gue ngerasa kayak komunikasi gue bagus gitu kan. Terus kayak gue apply aja nih tanpa kita cari tahu dulu kayak ini tuh kerjanya gimana, kita harus Iya. apa, kayak gitu mungkin ya. Jadi kita sebelum pindah ke jurusan, pindah haluan, tapi kita perlu research juga Iya ya. betul. Tentang apa yang kita mau apply, apa yang kita mau lamar gitu guys. Tapi kalau baru pertama kali ngelamar nih, Heeh. terus kita itu harus coba setahun dulu, terus nanti kita pindah lagi, atau paling lama tuh berapa tahun sih untuk mencoba itu loh? Kalau saran dari aku dan berdasarkan yang aku pelajari, setahun pertama itu kalian adalah pengenalan terhadap kantor. Tahun kedua itu udah mulai paham, dan tahun ketiga tuh kalian harus pergi. Karena gitu. iya, kalau Jadi lu kalau- mau coba aja. jadi Aku setahun, mau loh. setahun pertama di dunia kerja itu kalian itu tahapnya untuk mengenal lingkungan kerja, mengenal job desk kamu gimana, gitu. mengenai pekerjaan kamu seperti apa. Tahun kedua kan kamu udah bisa mulai memahami. Tahun ketiga kan kamu udah bisa, gue udah merasa bisa nih, dari itu saatnya untuk pergi nyari peluang lagi. Berarti kalau cuma setahun doang itu kurang ya? Karena aku waktu itu Iya. pernah kerja, nyoba setahun aja, udah bener-bener setahun Iya. aku langsung cabut gitu. Iya. Karena Berarti kurang ya? kalau pandangan HRD sih gitu, setelah aku ngobrol-ngobrol sama beberapa HRD, karena setahun pertama itu waktunya untuk mengenal dunia kantor, Belajar mungkin juga ya. belajar gitu. Jadi setahun tuh kalau di dunia kerja belum ada apa-apanya setahun gitu kan, kalian pasti betul. pernah dengar kayak gitu Berarti dong. minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun kalau aku. Apalagi kalau misalkan kayak kita lihat di job street atau apa, kayak minimal kerja 5 tahun. 5 tahun. Iya bener. Iya kan, padahal kalian di situ jobnya terbuka untuk fresh graduate, Nah. tapi pengalaman 3 Iya, sampai 4 iya. tahun. Kayak Iya. gimana ya gitu. Kayak gitu Mohon sih. maaf. Oke, untuk yang terakhir kan tadi dijawab sama Kak Nabila ya. Nah, ada ini gak menurut Kak Nabila tips buat yang disampaikan buat para penonton Talkir untuk untuk alasan karir terus berkembang ini, apa ada gak? Kayak kesimpulannya dari Iya. yang kan. Iya, Yang udah Kak kesimpulannya, Nabila bilang. ya yang pertama kalian harus berani explore, yang kedua jangan pernah takut rezeki kalian akan kehambat di tempat itu aja, karena masih banyak rezeki di luar sana. Betul. Yang keempat, banyakin relasi, karena relasi itu iya, penting bener, banget. penting Yang keempat banget. tuh banyakin relasi. Percaya gak kalau misalkan kita banyak temen, itu akan banyak lagi peluang kita untuk melakukan hal-hal baru. Percaya Ya sih. kan? Nah itu dia, itu yang aku lakuin sih selama ini. Aku banyakin relasi agar dunia karir aku, agar dunia kerjaku akan lebih berkembang gitu. Betul. Bener. Jadi jangan takut ya guys ya. Jangan Contohnya Kak banget. Nabila ini nih, bagus banget lah. Oke, habis ini kita bakal break dulu 5 menit ya guys. Kita emang mau ada apaan nih, Bit? 5 menit? Kita setelah ini bakal ada Q&A dari netizen, teman-teman ya, nggak boleh netizen. Teman-teman Talkir yang udah nanya di Instagram Talkir ya guys. Nanti bakal dijawab sama Kak Nabila Ya, kali ya? nanti bakal ada 2 pertanyaan yang bakal dijawab sama Kak Nabila. Oke, kita break dulu, setelah ini nanti kita kembali lagi.
See you. Oke, lanjut lagi nih, kita mau bacain apa? Ya, bacain pertanyaan dari teman-teman Talkir ya. Nanti kita bakal ada pertanyaan. Pertanyaannya boleh tolong dibacain sih. Apa yang membuat diri kita termotivasi supaya karir Karir bisa bisa berkembang? Gimana nih Kak Nabila? Oke, kalau motivasi yang pertama aku ngelihat lingkungan aku sih sekitar kayak betul. misalkan teman-teman aku nih udah kerja ini kok kerjanya enak, itu kan pasti akan timbul kemauan kita untuk Betul, betul, ngejar betul, itu betul, kan. iya, betul. Kalian juga Iya. gitu kan pasti kan. Relate Kalau banget, aku jujur. faktor pertamanya itu Bisa banget ya, Bit. Iya. iya bener banget, kalau aku tuh faktor pertamanya tuh temen, karena sepengaruh itu loh kita ngeliatin snapgram orang-orang yang udah kerja di sini enak banget, Iya. enak banget. Jadi kan termotivasi, terdorong diri kita. Kayak gue juga bisa loh. Iya, gue bener. juga bisa. Itu ngaruh banget sih kalau di diri aku ya. Dan kedua tuh menurut aku yang motivasi terbesar adalah pasangan hidup. Pasangan hidup. Benar gak? Iya, kalau aku sih, Gue gak punya pasangan hidup. aku sih Punya gitu. dong Bita. Kalau yang Iya, kedua iya. karena pasangan hidup itu ngaruh banget untuk kita punya motivasi di dunia karir sih, itu ngaruh banget. Karena penyemangat ya. Iya. Selain orang tua ya, maksudnya orang tua tuh udah pasti nomor motivasi, satu lah ya. udah pasti ya. nomor satu. Dan yang kedua itu ya itu, menurut aku pasangan itu ngaruh banget karena kan kita mikirin juga gimana nih masa depan bareng dia gini-gini kalau kerjanya iya. masih gini-gini aja. Betul, Itu betul, betul, kayak betul. gitu. Betul. Iya. Itu mungkin buat pasangan hidup yang udah ini kali ya, yang udah menjelang Iya, dewasa betul, serius ya. iya. Kalau buat yang kayak baru kenalan gitu-gitu kayak nggak dulu ya. Iya, buat pacaran Iya. baru nggak usah ya. dulu. Kalau aku itu sih yang pertama teman, yang kedua ya pasangan hidup, motivasi Betul. terbesar aku gitu. Support juga nggak lupa ya. Iya, support. Kalau orang tua kan memang udah di atas dari support segalanya. system. Iya, itu sih paling temen dan pasangan hidup. Oke, Jadi, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak Nabila. Kira-kira website apa yang worth it Kakak rekomendasiin buat ngelamar Ngelamar kerja. kerja? Oke, kalau website untuk mengelamar kerja aku sih lebih prefer ke LinkedIn ya. Kalian punya LinkedIn nggak? Punya Oh, aku. LinkedIn. Iya, LinkedIn tuh menurut aku ngaruh banget karena koneksinya besar banget, koneksinya luas banget. Kalian bisa berteman dari mana aja, siapa aja yang kalian relate dengan kerjaan Emang Kak kalian. Nabila dulu pakai ini LinkedIn Aku juga? pakai LinkedIn sama Jobstreet, tapi menurut aku yang ngaruh banget tuh LinkedIn. LinkedIn. Oh, Karena LinkedIn. kalau Jobstreet tuh cenderung CV kalian tuh cuma dilihat aja, nggak ada Kalau di mana? interaksi. Kalau di Jobstreet. Oh, jobs. Kalau LinkedIn ada Kalau LinkedIn interaksi. tuh iya ada interaksinya. Jadi Biasanya gimana tuh kan? Berarti kayak bisa dicoba deh gimana ntar. ya? Kayak Facebook itu loh kalian. Iya aku tau. Iya aku pakai sih jadi LinkedIn. Maksudnya kalau di aku tuh kalau aku sih pribadi lebih sering nge-upload kerjaan aku, jadi orang interest gitu loh. oh, Jadi lebih banyak koneksi gitu. Misalkan kayak lagi kayak gini nih, nanti aku selesai dari sini aku upload di LinkedIn, akan menambah koneksi Porto sih. juga nggak Iya, sih? portofolio juga kayak gitu. Jadi taruh CV sama porto-porto kita di Iya, situ. di situ bisa taruh CV. Kerjaannya juga lebih bagus perusahaan-perusahaannya menurut aku Di di LinkedIn, LinkedIn betul, gitu. betul. Karena sekelas kapal api, Jarum betul. gitu, semuanya tuh naruhnya di LinkedIn sih. Mungkin Worth it di tuh LinkedIn tuh maksudnya karena Nabila kan kalau misalnya LinkedIn tuh bisa komen atau kayak kirim email itu kan Nabila tuh apa? Kalau aku kemarin orang yang hubungin aku sih di LinkedIn. Oh dari yang Yami baik. Iya, kalau Oh, aku kalau aku kayak gitu. Kalau Makanya dari sebelumnya kalau sebelumnya maksudnya yang di Makuku di Makuku juga dari LinkedIn aku. dari HRD yang langsung Iya, ngomongin. dari Oh, LinkedIn. iya? Iya, aku keterima kerja dua-duanya Keren dari LinkedIn. banget. Oke. Makanya LinkedIn Nggak tuh word. sengaruh itu kalau kalian aktif, kalau kalian sering upload story-story kerjaan kalian tuh ngaruh banget di LinkedIn. Oh iya. Kalau di Jobstreet menurut aku lebih cenderung banyaknya ke startup sih ya. Betul. Kalau di Jobstreet startup gitu. Aku soalnya sempat itu juga nge-research ke Nabila dari LinkedIn. Iya kan? Makanya sekalian bagusin LinkedIn kalian deh mulai Oh sekarang. gitu. Itu ngaruh banget. Dengan kalian belajar aja misalkan lagi ada kegiatan kayak gini, upload aja di LinkedIn. Oh, serius? Bisa jadi Serius ya. bisa jadi kayak gitu karena sengaruh itu LinkedIn koneksinya tuh besar banget. Setiap hari itu pasti ada aja yang menghubungi kalian. Berarti gitu. harus aktif ya. Harus aktif gitu kayak Facebook gitu ya. Terus juga mungkin ini ya kayak kita bakal ini ya apa sih nge-follow yang lagi Iya betul. hiring. Iya yang lagi hiring terus banyak banget tips di LinkedIn kalau Betul, kalian betul. kalau kalian mau cari-cari tips untuk misalkan jadi pekerja yang baik, tips Interview gitu ya. membuat lamaran kerja itu banyak banget di LinkedIn. Menurut aku job portalnya itu LinkedIn. LinkedIn sama Jobstreet ya. Jobstreet betul. Karena Nabila lagi itu ada lagi. Aku pakai dua itu aja sih. Oh, dua itu aja. Iya, LinkedIn dan Jobstreet. Nanti sampai rumah aku langsung mau coba nih. Coba. Karena beneran sebagus itu LinkedIn buat koneksi kalian. Aku baru ngerapiin LinkedIn doang sih kemarin. Oke. Berarti itu ya tips dari Kak Nabila Iya, pakainya LinkedIn dan Jobstreet. Sebenarnya banyak kan platform-platform untuk nyari Ya, kerja. kayak misalkan Lulus, Glean, ya, Glean, Kaliber itu banyak sih. Tadi juga ya ada yang sharing narasumber yang lain dia pakai itu sih Glean. Kalau Kaliber tuh kayaknya cenderung harus ngisi tes dulu gak sih? Waktu Iya. itu aku pernah apply sama juga. kayaknya deh, sama kayak kita lulus.
Dia Iya. kalau ngelamar ada Harus tesnya tesnya gitu. dulu Iya. kan. Aku Iya. pernah salah. Kalau di LinkedIn tuh nggak perlu, kalian harus Iya, di LinkedIn kirim nggak perlu. email aja, Email kalau nggak aja. tinggal di apply aja. Sekarang juga di Google Form kan. Google Bisa Form kalau di LinkedIn gitu sih. Berarti setelah ini, itu kan udah dijawab semua pertanyaannya ya dari netizen-netizen, dari teman-teman talkir, Teman-teman netizen dulu talkir sih. dong. Dari teman-teman talkir udah dijawab pertanyaan 2-nya. Nah, setelah ini kita bakal Ada apa nih? ada Q&A ya? bukan dong, Terus kesabaran banget sih. Kita setelah ini kita bakal mau ngasih tahu giveaway dan quiz. Nanti bakal yang bisa diikutin buat semua penonton talkir. Oke, kita Dadah. berhenti 5 menit. Dadah. Oke, balik lagi dengan Bita dan Siva. Kita Nggak dan sadar Kak ya. Nabila, lupa. sorry. Kita nggak sadar ya, kita udah di penghujung waktu loh. Iya, penghujung Berasa waktu. ya. Kita udah ngobrol banyak Asik, tadi ya. asik. Nggak terasa, Iya. kok kayak cepet banget gitu. Saking serunya ngobrol sama Kak Nabila. Kita Nah, di sini ada apa nih? kita abis ini kita bakal mau ngasih tahu pemberitahuan giveaway dan quiz. Jadi nanti kita di acara ini akan ada giveaway dan quiz. Untuk syarat-syaratnya bisa nanti kalian lihat di bawah ini ya. Di bawah ini. Oke, lanjut. Nah, setelah ini kita bakal ada sesi quiz tanya jawab. Jadi itu kuisnya nanti pengetahuan umum. Oke. Buat mekanismenya itu nanti kita bakal siapa cepat dia yang jawab. Jadi kita bakal angkat tangan. Oh, Oke. kita juga. Kita juga. Jadi MC dan Berarti narasumber. bertiga dong. Iya, kita bakal ini ya. Adu kepintaran walaupun di sini saya tidak pintar tapi kita adu aja nggak apa-apa. Kalau kepintaran pastinya Kita nggak ada yang tahu Nggak ya. bisa jawab loh. Siapa tahu nggak bisa jawab. Oke, lanjut pertanyaannya boleh dibacakan. Pertanyaan pertama, tanah yang baik untuk pertanian adalah A. Humus, B. Pasir, C. Liat, D. Cadas. Kak, humus. Siapa dulu? Gimana sistemnya? Kita ini kita katakan dulu kalau misalkan ntar dia yang kena bila udah. Jawabannya betul. Betul, oke. karena dia Poinnya jangan lupa ya poin. Bisa tetap. Oke. Oke. Yang kedua, apa yang menyebabkan benda jatuh ke bumi? A. Magnetisme, B. Gravitasi, C. Listrik, D. Cahaya. Tabita. Gravitasi. Iya betul. Oke. Yang ketiga, pengikisan tanah oleh air laut disebut A. Deflasi, B. Aplasi, C. Abrasi, D. korasi. Sipa. abrasi. Iya betul. Tahu kita Pinter-pinter ya. Mendadak pintar. Keempat, negara Paman Sam adalah julukan untuk A. Amerika, B. Eropa, C. Australia. Karena Amerika. Iya betul. Iya, keren lah. Kita nggak ada yang belum ada yang kalah ini. Berikut Lanjut. ini yang bukan hewan herbivora adalah A. Sapi, B. Singa, C. Kambing, D. Kerbau. Herbivora. Aduh, Yang tahu bukan Yang apa? Iya yang bukan. singa. Iya betul. Oke, Yang lanjut. keenam, tempat tinggal makhluk hidup disebut dengan A. lerung, B. habitat, C. ekosistem, D. komunitas. Sipa. Habitat. Iya betul. Sesi kali ini sangat keren ya. Yang ketujuh, kota Bogor dikenal sebagai kota A. Seribu bunga, B. kota pelajar, C. kota hujan, D. kota kembang. Sipa. Hujan. Iya betul. Singa diam-diam nih ya. Selesai dulu ya pertanyaannya. Si Bita. 8. Lagu yang hanya terdengar suara musiknya saja disebut A. instrumen, B. nada, C. irama, B. birama. Sipa. Instrumen. Iya betul. Banget ya, Sipa. Garcep banget nih Sipa ya. Yang kesembilan, penyakit yang memudahkan tulang retak atau patah dinamakan A. asam urat, Laper kayaknya kakaknya nih. B. rematik, C. osteoporosis, D. TBC. Apa sih tadi pertanyaannya? Osteoporosis. Iya betul. Aduh. Yang Kalah. ke-10 terakhir, berapa jumlah provinsi di Indonesia? A. 32, B. 34, C. 36, D. 38. Nah, Tabita 36. salah. 38. Iya. Iya. Oke. Poinnya berapa, Mbak? Oh, berapa? imbang. Yeay. Jadi seri ya kalau bilang sama Siva. Oke. Ini pelajaran SD gak sih ya? Iya, pelajaran nggak tahu sih. Tapi kadang kita lupa ya. Lupa, bener-bener. Oke. Setelah ini bakal ada apa lagi sih? Bakal ada. Udah selesai. Udah selesai ya. Ih, masih Oh, banyak lagi. iya. Kayaknya kita masih Tidak betah nih sama terasa Kak ya. Nabila nih. Tapi aku gantian nanya boleh gak sih? Boleh, boleh, boleh. Ya, aku mau nanya nih. Ya, aku ini nggak apa-apa ya langsung ya. Apa langsung aja. Aku mau nanya sih sebenarnya ya.
kesulitan apa selama ini kalian jalani ya sebagai mahasiswa atau sebagai mahasiswa apa ya? Kesulitan apa? Iya, apa yang bikin kalian, aduh kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini nih, aduh gue kayaknya nggak bisa nih jadi mahasiswa gitu. Apa yang pertama? Dari siapa dulu nih? Dari Siva dulu nih. Ayo, Ya, aku. oke, dari Siva dulu. Kalau aku kesulitan yang sekarang aku alami ya, Heeh. itu tuh kebanyakan tuh aku bolos sih. Kenapa? Maksudnya tuh kayak Tidak patut dicontoh. iya, jadi tuh kayak misalkan apalagi aku ngambilnya kelas karyawan kan hari Sabtu doang. Hari Sabtu Minggu kan waktunya jalan-jalan, refreshing gitu loh. Mungkin masih ini ya. Masih masa muda banget ya sih kayaknya. Iya benar, udah gitu aku kan jauh dari Depok ya. Oh, kamu dari Depok ke sini? Iya, aku dari Depok makanya jadi butuh effort banget. Jadi kayak males-malesan kalau pagi misalkan cuman ya dosennya nggak bisa masuk cuma satu doang gitu kan. Udahlah nggak usah masuk. Tapi tipsen. Tapi tipsen enggak, jangan dicontoh, jangan dicontoh ya. Terus Makanya itu sih kalau aku kesulitan. karena yang kalian kelas karyawan juga sih Iya, ya, jadi nggak terlalu ini iya. sih. Emang Udah kalau kelas gitu- karyawan di sini udah Sabtu gitu Minggu doang? enggak Sabtu doang. Sabtu Sabtu tapi doang. Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumatnya malam. Oh, kalau Udah di- gitu, udah gitu yang susahnya ya Kak. Kadang kalau misalkan kita ada apa namanya, misalkan aku mau ngambil di mata kuliahnya cuma dapat 4 atau gimana, atau ada kesalahan dari kita mau ke BAP tuh mau gantinya ribet ya? ribet. Kita harus misalkan Bener, kan bener. kita kerja misalkan Senin sampai Jumat. Masa kita harus di hari biasa kita harus Bener ini. sih. Dulu juga memang ribet Karena banget, dulu aku apa juga reguler ya? ngalamin. Makanya. Aku reguler, tapi aku ngalamin juga ketika aku salah ngambil mata kuliah harus ngurusnya juga susah kan. Kalau kamu gimana, Bit? Aku enggak sih, aman-aman aja. Aku enggak kasih Pak. Masa sih Bita? Iya, Kesulitannya lebih ke apa kalau kalau kamu? aku kesulitan lebih kayak gitu sih dulu. Kalau misalkan aku PR ya, maksudnya ini emang jurusan yang aku mau gitu kan. Enggak sih, sebenarnya aku pengennya Markom tadinya. Markom. Iya. Aku masuk divisinya kerjaan aku Markom. Oh iya, Iya. bener kan malah saran juga. Iya. Ya. Ah udahlah, berarti saya iri. Berarti Bita anak ambis ya? Enggak ambis juga, karena kayak ya udah mau maksudnya kan karena aku karyawan, aku bayar sendiri gitu loh aku mikirnya. Karena kayak kuliah udah kerja gitu kan, kayak udahlah nggak usah kayak gimana gitu kayak gitu aja. Kalau misalkan susah, aku lebih paling susah banget sejauh ini sih karena itu kuanti. Kayak belajar metode kuanti tuh Kuantitatif. menurut aku tuh kayak gila, gue bener-bener gak bisa lah gitu. Kayak ngitung-ngitungan, dijelasin apa segala macem. Terus kebetulan dosennya juga dapetnya gak enak. Terus kayak Ini nggak apa-apa nih. gak Oh, nggak apa-apa. apa-apa, oke. Santai aja. Oke. Lupa. Ya sebut nama kan dosen kuanti banyak. Tapi lebih nggak enak kalau dosennya dosen masih muda justru kalau kataku. Oh, Yang enggak, paling aku gak sih. enak tuh justru Karena dosen ribet muda. ya, Kak. Iya, karena kan mereka pikirannya gak jauh beda dari Sama kita kita ya. bener. Jadi yang mereka pikirin tuh sama apa yang kita pikirin. Justru misalkan kalau kita ngeles-ngeles nggak bisa ngikut, nanti malah ribet gitu, Iya, bener. panjang Diperibet urusannya. Iya gitu. Gitu sih paling aku. Gitu ya. Gimana nih teman-teman Talkir, udah dapet belum ilmunya yang dari Kak Nabila sampaikan? Mungkin bisa diambil baik-baiknya, buruknya dibuang Iya. gitu ya. Jadi jangan contoh kalau misalkan ada buruk-buruknya. Sebenarnya ini acaranya udah selesai, cuman kayaknya masih masih pengen ngobrol Iya, banyak ya soalnya karena seru Nabila. banget ya karena Nabila orangnya. Iya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Udah Ada, sih, cukup udah. ya. Iya. Berarti kita Udahin aja. dengan sangat sedih kita akhiri acara ini. Kalian ya untuk para generasi milenial jangan lupa untuk subscribe podcast Talkir karena Sama banyak banget Instagramnya. Instagramnya jangan lupa di follow karena Sama banyak TikTok, juga ada ada. TikTok. Oh, TikToknya ada Kita juga. bikin konten-konten Oke, juga. karena banyak banget hadiah ke depannya ya. Iya, Dan betul. banyak banget acara-acara selanjutnya buat podcast Talkir ini gitu. Jadi buat kalian jangan lupa di follow dan subscribe. Betul. Thank you Kak Nabila. Thank you, Bita. Thank you. Siva sama Bita sama Pamit. Kak Nabila Mengundurkan pamit diri. mengundurkan diri. Dadah. Iya, dadah.